Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Lukas pasal 11. Teksnya ayat 37 sampai 54. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 37 sampai 44. Yesus menegur seorang Farisi yang menjadi heran sebab Yesus tidak mencuci tangannya, sebab di luarnya bersih namun dalamnya penuh lampasan. Paragraf yang kedua ayat 45 sampai 54. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat protes kepada Yesus dengan pikirannya Yesus menghina mereka. Namun Yesus menegur mereka sebab mereka meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuh beban itu. Kesimpulan hari ini, seorang Farisi yang mengajak Yesus untuk makan di rumahnya itu menjadi heran sebab mereka tidak mencuci tangannya. Namun Yesus menegur orang-orang Farisi yang di luarnya bersih namun dalamnya penuh lampasan dan kejahatan. Dengan peristiwa ini, mereka membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayurannya, tetapi mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allahnya. Ia juga menegur orang-orang Farisi yang suka duduk di tempat terdepan. Jadi mereka melawan Yesus dan berkata, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Namun Yesus menegur mereka lagi dengan kata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka." Menurut Yesus, mereka telah mengambil kunci pengetahuan. Mereka sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, mereka halang-halanginya. Akhirnya mereka berusaha memancingnya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus tidak mencuci tangannya pada saat masuk ke rumah seorang Farisi supaya menegur munafik mereka yang luarnya bersih tetapi dalamnya penuh dengan lampasan dan kejahatan. Kedua, Yesus menegur ahli Taurat sebab mereka meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuh beban itu. Ketiga, Yesus berkata akan angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya, tetapi dia menjadi heran karena mengulat hal yang Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Kedua, orang-orang Farisi tidak berikan sedekah. Sekalipun mereka membayar persepuluhan, juga mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah, dan mereka suka menerima penghormatan di rumah ibadah dan pasar. Ketiga, seorang ahli Taurat protes tentang teguran Yesus, tetapi ahli-ahli Taurat meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuh beban itu dan membunuh nabi-nabi sejak nenek moyang mereka. Akhirnya mereka terus-menerus mengintai dan membanjiri dengan lupa-lupa soal supaya mereka dapat menangkapnya. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan munafik di dalam kehidupan Anda, perkataan, perbuatan, dan apapun. Ya, orang-orang Yahudi memang mereka terus munafiknya daripada siapapun. Orang Farisi dan ahli-ahli Tauratnya lebih munafiknya. Kita pun juga, kalau orang percaya, tidak boleh munafiknya. Kedua, bersihkan luar dan dalam, semua dengan melakukan kehendak Yesus sambil menyerahkan semua keinginan jasmaninya. Kita harus bersihkannya luar
dan dalam semuanya. Itu bukan hanya pikiran saja, dengan melakukan kehendak Yesus saja. Ketiga, menolong orang-orang miskin dan lemah dengan secara ekonomi dan secara sosial juga. Sehingga PR praktik hari ini, jangan hanya berkata dan mengajar perintah Yesus kepada jemaat. Lebih dahulu melakukan sesuai dengan kehendak Yesus dan menjadi teladan bagi mereka dengan mengorbankan kekayaan diri untuk orang-orang miskin. Ya, memang secara agamawi kita melakukan dengan baik hanya kepada Tuhan itu tidak cukup. Kita harus melakukannya dengan kasih-Nya untuk menolong dan memelihara sesama juga. Melalui ini kita bisa melengkapi kehendak Tuhan dan kita juga bisa menjadi orang yang melakukan sesuai dengan perintah Yesus. Hari ini juga, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.